nilai sosial itu yang bisa dimaknai juga terhadap aspek-aspek yang lain, termasuk sebenarnya kerukunan umat beragama atau kerukunan beragama. Ya, ada wartajil, bukan hanya saja umat Islam begitu kan, bukan saja Muslim gitu kan yang wartajil, tapi juga dari masyarakat yang lain ya, yang jadi konten Pak. Nah inilah yang disebut threat claim itu, atau klaim-klaim kebenaran atas nama agama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di podcast Fisik Ramadan Series. Hari ini kita sampai pada episode ke-7 ya. Nah, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Siti Alia Suprema. Ya, ini Bu Siti Alia ya, sebagai dosen di administrasi publik dan juga sebagai ketua lab Fisip UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oh ya, saya sendiri juga di episode pertama sudah muncul ya teman-teman sekalian. Sekarang muncul lagi ya, saya Iqbal Reza Satria. Saya dosen di prodi atau jurusan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kita kedatangan siapa Bu Alia di episode ke-7 ini? Luar biasa kayaknya hari ini narasumber kita. Bapak Dr. Haji Kustana. Terima kasih. Ya, Pak Dr. Haji Kustana ini sebagai dosen dan juga sekaligus kajur ya, ketua jurusan di jurusan Sosiologi Fisip UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bu Alia, tema hari ini saya baca dulu nih temanya ya, takut salah. Jadi semangat kerukunan beragama di bulan Ramadan. Pak Kustana, temanya kita hari ini semangat kerukunan beragama di bulan suci Ramadan. Nah, kita akan membincangkan itu ya teman-teman sekalian dengan Pak Dr. Kustana ya, bicara terkait hal tersebut. Nah, kita ketahui Pak bahwa Indonesia itu kan negara yang multikultural begitu. Dan agama juga di Indonesia banyak begitu. Bukan hanya saja Islam, walaupun Islam sebagai agama mayoritas ya dari masyarakat Indonesia. Nah, dan tradisi tradisi selain bulan puasa itu kan bukan hanya sekedar ajaran ya, ajaran yang yang diwajibkan oleh Al-Qur'an, tapi juga muncul tradisi-tradisi juga ya di setiap bulan suci Ramadan gitu untuk masyarakat ya di masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana sih semangat kerukunan beragama masyarakat di kita? Jadi ada juga di tahun kemarin ya, kalau saya tidak lihat, ada wartajil, bukan hanya saja umat Islam begitu kan, bukan saja Muslim gitu kan yang wartajil, tapi juga dari masyarakat yang lain ya, yang jadi konten lain. Pak. Itu di TikTok tuh wartajil kayak gitu. Nah, secara konsep dasar mungkin kita minta penjelasan terlebih dahulu terkait kerukunan beragama itu seperti apa Pak, konsep dasarnya kerukunan beragama itu. Terima kasih. Baik ya. Sebelum kita menjelaskan tentang kerukunan beragama, sebenarnya kita harus memahami terlebih dahulu sebenarnya Ramadan ini sebagai salah satu aspek ritual pokok di dalam Islam. Itu sebenarnya tidak hanya harus dipahami secara nilai simbolik rutinan semata. Ya, tetapi dia harus dipahami juga bahwa itu ada nilai-nilai yang lain ya, nilai sosial itu yang bisa dimaknai juga terhadap aspek-aspek yang lain, termasuk sebenarnya kerukunan umat beragama atau kerukunan beragama. Menarik sebenarnya tadi dijelaskan, memang betul di beberapa wilayah di Indonesia itu tidak saja di luar, tapi di kota Bandung sendiri. Saya ketika dulu pernah riset tentang toleransi beragama di ruang publik, memang kita menemukan seperti hal itu. Jadi ketika ada acara bukber itu yang menyediakan itu justru warga non-muslim dan lain-lain. Kemudian pada acara event-event Idul Fitri dan keagamaan yang lain juga itu mereka menjaga, kemudian memfasilitasi dan juga lain-lain.
Nah ini masalahnya apakah bulan Ramadan ini gitu ya, ritual itu ada nilai-nilai itu atau tidak gitu. Nah saya melihatnya ketika kita memahami Ramadan ini sebagai bagian dari pokok dalam ajaran Islam dan juga mengajarkan nilai-nilai sosial, paling tidak ada 3 hal yang harus dicamkan di dalam Ramadan itu. 3 hal ya. Yeah. Pertama apa Pak? Yang pertama adalah itu bagian dari aspek teologisnya, yaitu komitmen keberimanan seseorang kepada Tuhan. Karena memang perintah dalam teks-teks agamanya adalah itu berkenaan dengan perintah orang-orang yang beriman diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, yang kedua inilah ya diantaranya bahwa Ramadan itu merupakan media mendidik kesalehan sosial. Nah, itu yang keduanya. Nah, dari sinilah sebenarnya Ramadan itu kalau kita lihat orang berpuasa gitu ya, kemudian dia menahan lapar dan lain-lain, kemudian dia bisa menahan sesuatu yang merugikan orang lain, kemudian bagaimana dia bisa melakukan menanamkan rasa damai kepada orang lain, itu sebenarnya ada di dalam puasa itu sendiri. Boleh saya inikan ya, di dalam nas agama itu pernah suatu saat Nabi itu berkata kepada para sahabatnya bahwa puasa ini adalah junnatul, dia menjadi perisai. Makanya seseorang itu tidak boleh untuk berkata kotor dan menunjukkan kebodohan di dalam diri. Apa itu kebodohan di dalam diri itu? Salah satunya adalah ketika seseorang itu mengajak untuk bermusuh-musuhan, dalam bahasa teks agamanya disebut dengan qatalahu aw satamahu, atau dia berbicara sesuatu yang merugikan. Maka kata Nabi, katakanlah kepada mereka, ini so'imun, falyaqul ini so'imun. Katakanlah bahwa saya ini sedang berpuasa. Itu sebenarnya salah satu ciri bagaimana dia bisa terus menjaga dari sesuatu yang bisa menimbulkan konflik di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi luar biasa ya sebenarnya prinsip-prinsipnya itu ada sudah menukik ya terkait dengan kerukunan beragama sebenarnya dalam bahwa Ramadan bukan hanya aspek tadi Pak ya, harus menjadikan pribadi seorang muslim yang beriman begitu yang diwajibkan berpuasa juga punya dampak kesolehan sosial bagi menular ya pada lingkungan ya tentunya. Ini maaf tadi mahasiswa nelpon. Sedang berbicara dengan orang penting. Lanjut bahasnya apa yang Bu Asya lagi. Aduh. Ingatnya sama Bu Asya. Kayaknya belum makan ini. Kayaknya udah jarang makan siang. Oh iya. Pak gini ya. Harusnya memang Bu Asya. Nah, tadi kan dijelaskan juga ya terkait dengan bagaimana 3 prinsip tadi ya. Tadi lupa satu lagi, kepedulian sosial. Itu yang ketiganya ya. Ya oke, dilanjut. Nah, jadi yang tadi 3 prinsip tadi bisa menjadi sebuah kerangka dalam sarana ya Pak dalam semangat kerukunan beragama, betul nggak Pak? Iya betul. Ya jadinya ini menjadikan sebuah tadi betul kata Pak Iqbal, menjadikan sebuah bahwa Islam itu sebenarnya berdampak dalam praktiknya ya, mungkin praktiknya yaitu puasa kan tadi praktik dalam agama Islam salah satunya ya, memberikan dampak sosial bukan hanya bagi dirinya sendiri tapi juga bagi umat lain Pak. Betul. Nah, jadi bagaimana Pak Ramadan itu dapat menjadi sarana begitu untuk menciptakan kerukunan beragama sih Pak kalau melihat di Indonesia begitu? Ya, dari 3 konsep tadi sebenarnya kita bisa melihat bahwa memang
Islam itu ya, salah satunya mulai Ramadan itu manusia itu dia harus juga melihat semua di luar dirinya itu adalah sesuatu yang juga merupakan bagian yang harus dihormati, yang merupakan bagian dari kesalehan sosial itu gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana seorang yang berpuasa itu dia harus terus menanamkan rasa hormat dan damainya kepada semua orang. Dan itu sebenarnya sesuai dengan Islam itu sendiri sebagai agama yang damai gitu ya. Agama yang damai. Jadi menarik Pak Iqbal karena tapi boleh nggak sih kita boleh keluar konteks nggak? Relevansi dengan tapi takut salah ngomong. Ya. Jadi menarik nih karena ada beberapa kejadian nih Pak, kemarin juga di Garut nih Pak ya. Terjadi apa tuh yang ngegerebek warung ormas gitu. Tidak salah. Nah itu kan harusnya ya tadi kan teorinya seperti itu ya Pak. Nah itu tanggapannya seperti apa Pak? Kalau menurut saya sebenarnya pernah ada seorang Zuhaili itu pernah dia mengatakan bahwa salah satu batas-batas orang itu menghormati orang lain atau dalam bahasa agama itu toleran ya, atau misalkan tadi bagaimana menanamkan nilai-nilai kerukunan itu di samping nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijaga, kemudian bagaimana menghormati orang lain, kemudian menilai sesuatu itu sama, kemudian kebebasan tapi harus diikat dengan nilai-nilai. Tetapi di dalam agama juga ketika kita melakukan sesuatu atau aksi itu harus didasarkan juga pada hukum, aspek-aspek hukum dan lain-lain. Jadi orang itu tidak bisa melakukan satu kegiatan sendiri itu menurut aspek pikirnya sendiri, persepsinya sendiri. Dan itu sebenarnya bisa saja dalam pendekatan moderasi beragama itu adalah nanti tafsir-tafsir yang juga kadang-kadang itu bisa berujung kepada kekerasan gitu. Nah itu jadi harus ada tabayun dan lain-lain. Tetapi intinya adalah bagaimana orang itu bisa merasa damai. Dan sejatinya di dalam Islam itu kan begitu, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahwa seorang muslim yang sejati itu adalah ketika orang-orang muslim, tetangga atau siapapun itu merasa damai, merasa terjaga, bukan merasa terancam dari ininya ya, dari mulutnya ataupun misalkan dari perilakunya. Bukan sebaliknya. Oke, nah itu kan yang menjadi tantangan ya Pak. Ya, tantangan sendiri, beragama di Indonesia begitu kan, itu menjadi tantangan. Dan selain itu mungkin bagaimana sih Pak menciptakan menciptakan kondusivitas beragama ya di Indonesia, misalkan menjaga kerukunan beragama, dan apa sih yang menjadi tantangan sih Pak untuk bangsa kita yang sebetulnya ya yang plural ya. Kalau menurut Bapak gitu tantangannya. Kalau menurut saya ya paling tidak sebenarnya tantangannya itu banyak sekali. Salah satunya adalah tantangan itu bagi kita adalah cara pandang, sikap dan perilaku yang kadang-kadang itu merugikan orang lain dan kadang-kadang juga berujung pada aspek kekerasan. Itu yang pertama. Jadi cara pandang yang ekstrim ya, terutama yang ekstrim. Nah, biasanya cara pandang itu timbul itu karena dia lebih memahami agama itu lebih bersifat formalistik, tidak substantif gitu ya. Berarti salah satu caranya adalah memperkuat esensi nilai-nilai keagamaan, misalkan tentang al-adalah,
tasamuh ya, tentang bagaimana menghormati orang lain, al-ikho, kemudian ta'aruf, bagaimana kita bisa mengenal antara satu budaya dengan budaya yang lain. Kemudian yang kedua itu terkait dengan biasanya kebenaran. Jadi klaim-klaim kebenaran dan tafsir yang sepihak atas nama agama. Nah ini banyak sekali orang misalkan menuduh orang lain yang berbeda. Biasanya kalau dalam pendekatan sosiologi kita melihat in group itu kadang-kadang dia punya cara pandang kepada out group itu yang agak sinis, karena dia bukan kelompok saya, berarti dia punya keinginan untuk melakukan misalkan intimidasi dan lain-lain, dan dia menganggap bahwa yang akan selamatnya itu adalah kelompoknya dia, dan di luar dia itu tidak selamat. Nah inilah yang disebut threat claim itu, atau klaim-klaim kebenaran atas nama agama. Dia mengambil satu ayat yang lain itu dengan dasar kepentingan-kepentingan. Itu biasanya kita lihat dari perspektif sosiologis. Karena ketika agama menjadi sebuah fenomena sosiologis, biasanya itu erat kaitannya dan rentan oleh kepentingan-kepentingan itu. Menjadi pemahaman agama itu tidak orisinal lagi. Nah, makanya yang ketiga yang terkait untuk menjaga kerukunan, tantangan itu adalah semangat keberagamaan itu kadang-kadang tidak dibarengi dengan semangat berbangsa dan bernegara. Jadi dia ingin menjadikan negara di dalam negara. Jadi pemahaman, ada salah satu hal yang menarik. Dulu saya pernah ditanya, apakah orang yang punya pemahaman agama yang sangat kuat itu kecenderungan sikap dan perilakunya biasanya dia cenderung intoleran katanya. Kata saya, apa yang salah? Yang salah bukan teks agamanya, karena Islam itu mengajarkan damai. Betul. Islam mengajarkan damai, tetapi salah satunya adalah ketika punya tafsir yang salah terhadap teks agama itu menjadikan dia pemahamannya itu tidak berbanding lurus dengan kecintaannya kepada negara, dan ini berbahaya. Oke, nah jadi begitu Bu Alia ya, jadi penting sekali bagaimana kita di negara yang heterogen seperti Indonesia betul. Bisa menjaga kerukunan beragama. Nah mungkin terakhir Pak, momentum Ramadan ini untuk menjaga kerukunan beragama itu seperti apa Pak? Mungkin pertanyaan terakhir ya. Implementasinya jadi momentum Ramadan ini. Kalau menurut saya ya, Ramadan itu pertama kita harus punya kesadaran yang penuh bahwa ritual keagamaan itu tidak hanya adalah dalam aspek mahdoh saja, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan ya, atau ada orang mengatakannya itu adalah aspek teologisnya saja, tetapi bagaimana Ramadan itu harus dimaknai juga itu dalam rangka kita menumbuhkan kepedulian sosial, kecintaan kepada sesama manusia, dan kita harus melihat bahwa semua aspek yang kita lihat ini makhluk Tuhan itu sebenarnya ada sesuatu di balik itu, yaitu Tuhan yang menciptakan orang yang kita lihat ini. Berarti siapapun dalam keadaan apapun, perilakunya seperti apapun, kita tidak ada hak untuk mengintimidasi terus menyengsarakan atau merugikan orang lain, tapi kita harus menanamkan rasa kasih sayang. Nah, begitu. Jadi harus menanamkan rasa kasih sayang untuk bagaimana kita menjaga, merawat ya Pak ya, kerukunan beragama. Saya tutup ya. Ya, siap. Kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama.
cintailah semua orang yang ada di muka bumi ini, niscaya penduduk langit, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat itu akan menyayangi kita. Masya Allah. Luar biasa ini. Oke, kita tutup ke kamera di sana Bu Alia ya. Ya, Jadi karena ini waktunya juga tidak banyak ya. betul. Siap, Bu Alia. Jadi waktunya Pak. Terima kasih Pak ya, Dr. atas Haji Bustana undangannya. atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang-bincang di episode ke-7 ini begitu. Begitu teman-teman sekalian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya undur diri. Saya juga undur diri. Sampai jumpa di episode ke-8 ya. Ramadan Series. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.